warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fadila Fadlin dengan NIM 2310862030 dari kelas D Ilmu Komunikasi. Jadi, pada video kali ini saya akan mereview mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai kata dan verb. Nah, poin-poinnya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada apa itu logika, terus yang kedua itu apa manfaat logika bagi kehidupan sehari-hari seperti dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, dan apa sih manfaat logika pada ilmu pengetahuan. Terus juga yang terakhir itu apakah ada hubungannya logika dengan kata dan term. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang 3 poin tersebut, saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, dimulai dari apa itu logika. Menurut pemahaman saya, logika itu merupakan cara berpikir manusia secara kritis, rasional, dan tentunya memakai akal pikiran manusia sehingga kita bisa dapat membedakan antara benar dan salah, dan juga bisa membuat kita berpikir apakah itu bisa diterima atau tidaknya suatu permasalahan dalam pikiran kita. Terus juga logika itu juga membuat kita berpikir lebih teratur dan juga lebih tertata atau lebih tertib. Yang kedua, itu apa sih manfaat dari ilmu logika dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya saja itu dalam bidang agama. Kita semua di Indonesia ini pasti tentunya beragama. Karena dalam peraturan undang-undang saja, warga negara itu wajib memiliki agama yang 6 itu kan. Nah, untuk itu dengan beragama kita pasti ada bertanya-tanya, kenapa sih kamu beragama ini dan itu, apa sih alasan kamu memilih agama Islam contohnya, atau kenapa kamu mau mengikuti perintah dari agama tersebut gitu kan. Nah, misalnya jika kita tidak berlogika, pasti kita berpikir dangkal aja, kita nggak tahu alasannya untuk beragama, terus juga nggak tahu alasannya kenapa kita mengikuti aturan-aturan atau ajaran-ajaran serta larangan yang ada dalam agama tersebut. Contohnya saja itu dengan adanya logika, kita pasti berpikir jika kita beragama, pasti kehidupan kita akan menjadi lebih teratur dan juga tentunya kita memiliki pedoman hidup yang lebih baik. Nah, dalam agama masing-masing itu tentunya pasti mempunyai kitab yang isinya itu pedoman manusia. Khususnya saja itu dalam agama Islam itu memiliki pedoman, yaitu Al-Quran. Di sana itu terdapat perintah dan juga larangan. Nah, contoh larangannya saja itu ada larangan untuk memakan babi atau binatang-binatang buas dan juga minuman keras. Nah, kita sebagai manusia tentunya berpikir, kenapa kita dilarang untuk memakan atau mengonsumsi itu? Dengan logika kita bisa melihat simpelnya tuh kayak orang-orang yang telah memakan hal-hal yang diharamkan tersebut. Kita bisa melihat orang yang sering minum alkohol atau memabukkan itu membuat organnya ada yang rusak dan semacamnya. Efek-efek yang buruk tentunya untuk dirinya sendiri. Terus juga untuk mengetahui lebih dalamnya, pastinya kita akan mencari jurnal atau tulisan-tulisan yang isinya itu merupakan hasil dari penelitian oleh ahlinya mengenai kandungan yang ada dalam alkohol, dalam minuman keras lainnya seperti bir misalnya juga kan. Pokoknya hal-hal yang memabukkan, terus juga kandungan dalam daging babi itu seperti apa. Nah, nanti kita akan menemukan hal-hal yang menjadi bukti alasan kenapa itu dapat merusak tubuh kita, dan kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata benar ya agama itu melarang kita untuk mengonsumsi itu demi kebaikan diri kita sendiri, biar kita tidak mendapatkan penyakit atau biar kita sehat. Nah, yang kedua itu ada manfaat dari ilmu logika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita pasti mikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu pasti ada kaitannya dengan pemerintahan. Nah, contohnya saja itu pemerintah membuat suatu peraturan yang berlaku untuk masyarakatnya di Indonesia ini, itu tuh pasti untuk kebaikannya, nggak mungkin untuk keburukan masyarakatnya.
Jadi pasti setelah adanya suatu masalah, tentunya dengan logika, dengan pemikiran pemerintah itu berpikir gimana cara mengatasi masalah tersebut, apa peraturan yang dapat mengatasi masalah tersebut untuk mengurangi masalah tersebut dan semacamnya. Nah, dengan ada logika itu tentunya pemerintah bermusyawarah menimbang baik dan buruknya dengan sesuai data. Nanti setelah semuanya dikumpulkan, data, fakta, dan juga hal-hal lainnya, nanti akan disimpulkan oleh logika manusia, lalu akan terciptalah suatu peraturan yang tentunya dapat membuat keteraturan dalam kehidupan kita di negara ini. Nah, yang terakhir itu ada manfaat logika dalam kehidupan atau dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya ini ada kaitannya nanti di poin ketiga, yaitu apakah ada hubungannya antara kata dan term dengan logika. Nah, saya akan bahas dulu itu manfaatnya dalam ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya logika manusia, itu tuh akan membuat suatu penemuan-penemuan yang tentunya dapat memudahkan kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya logika, tentunya banyak. Contohnya saja, dengan adanya logika, itu ada terbentuknya ilmu matematika, ilmu fisika, dan sebagainya yang tentunya itu tuh bersumber dari logika manusia. Nah, nanti setelah semakin dikembangkannya ilmu logika tersebut, tentunya akan membentuk suatu penemuan kayak lampu atau mobil, pesawat, dan semacamnya yang tentunya dapat membantu kehidupan manusia. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa logika itu memang sangat benar-benar penting dalam kehidupan kita. Nah, dengan adanya logika juga kita dapat berpikir atau menelaah lebih dalam dengan ilmu-ilmu yang telah ditemukan pada zaman dahulu dan kita pelajari lagi pada era ini. Nah, terus yang terakhir, apakah ada kaitannya materi kita pada sebelumnya itu kata dan term dengan ilmu logika? Tentunya itu sangat berkaitan. Karena apa? Karena kata dan term itu dengan logika itu tidak bisa dipisahkan. Karena dengan berawal dengan adanya logika, pasti terbentuknya suatu keteraturan atau peraturan atau ilmu yang baru, yang tentunya itu nantinya akan menjadi pedoman manusia untuk mempelajarinya. Nah, dengan adanya logika tentunya akan terbentuk bahasa yang dapat memudahkan kita untuk menyampaikan logika yang ada di pikiran kita. Nah, dengan logika itu maka muncullah ada dalam bahasa itu ada kata dan term. Kata dan term ini sangat membantu kita untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Nah, jika tidak ada kata dan term, apa yang akan terjadi? Tentunya itu membuat tidak sempurna juga, karena jika hanya ada logika saja sementara kata dan term itu tidak ada, maka kita susah untuk menyampaikan kata apa yang ada di pikiran kita. Nah, jadi dengan adanya kata dan term itu sebenarnya membantu kita lebih mudah untuk menyampaikan logika atau hasil berpikir kita sebagai manusia. Nah, untuk memahami ilmu itu tersebut tentunya juga kita harus mempunyai logika juga untuk agar lebih paham dan juga agar bisa mengembangkan ilmu logika tersebut, atau juga mengembangkan ilmu mengenai bahasa seperti kata dan term. Nah, kata dan term sebenarnya dalam ilmu bahasa itu masih banyak lagi hal yang ditemui dengan logika. Cuman untuk dalam materi ini kita membahas kata dan term, dan itu tentunya sangat berkaitan atau berhubungan antara kata dan term dengan ilmu logika. Sekian dari saya penjelasan saya tentang materi kata dan term dan juga dalam dasar-dasar ilmu logika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.